Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, selamat berjumpa kembali dalam PJJ pelajaran PAI dan PP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dan pada sesi kali ini kita akan membahas materi inti, termasuk materi esensi dalam pandemi ini, yaitu yang diprioritaskan, yaitu tentang mawaris atau faraid. Apa itu mawaris? Apa itu faraid? Mari kita ikuti dengan baik. Kita dengarkan, kita simak dari awal sampai akhir. Nanti di akhir video ini akan ada evaluasi ataupun soal satu ataupun dua soal. Baiklah, mawaris itu sama dengan faraid, ya. Jadi itu sinonim. Mawaris sinonimnya atau muratifnya yaitu faraid. Artinya apa? Ilmu tentang pembagian waris. Nah, KD pada kali ini yaitu KD-nya yaitu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Ini KD. Sekarang kita bahas tentang pengertian daripada mawaris. Mawaris ialah ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian harta waris. Ilmu itu ilmu mawaris, ya. Nah, mawaris disebut juga dengan faraid. Apa? Faraid. Jadi sinonimnya. Bahasa Arabnya itu muradifatnya. Yaitu ilmu yang mempelajari kadar pembagian masing-masing ahli waris. Kemudian rukun mawaris. Sesuatu itu akan sah manakala ada rukunnya. Puasa ada rukunnya, kemudian sholat ada rukunnya, haji ada rukunnya. Nah, rukun itu kalau ada dilaksanakan itu akan sah. Tetapi kalau rukunnya nggak ada atau gotang, salah satu salah dua nggak ada rukunnya, maka ini tidak sah satu ibadah itu. Nah, untuk rukun mawaris, rukun faraid, rukun waris mewarisi, itu yang pertama, adanya orang yang mewariskan harta. Itu wajib ada. Lagian kalau nggak ada orang yang mewariskan, mau menerima harta dari mana? Ahli waris saya siap menerima warisan harta pusaka. Tetapi nggak ada yang mewariskan, ya nggak jalan kan? Nggak terjadi waris mewarisi. Kemudian yang kedua, adanya harta yang diwariskan. Adanya harta yang diwariskan. Orang yang mewariskan ada, yang menerima juga ada, tetapi nggak punya harta. Hartanya nggak ada, ya nggak jadi. Jadi harta itu juga rukun daripada rukun mewaris. Nah, setelah ada orang yang mewariskan, kemudian orang itu punya harta, ada harta yang diwariskan. Lalu yang ketiga, yaitu adanya ahli waris yang menerima harta warisan. Ini yang disebut ahli waris, sing menerima, sing nampani harta pusaka atau harta waris. Nah, itulah tiga rukun daripada mawaris. Berikutnya ada hal-hal yang perlu dilakukan sebelum harta itu dibagi. Ini perlu diperhatikan bahwa kita ini semuanya kan punya orang tua, ya. Orang tua kalau yang mungkin punya peninggalan itu nanti akan dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak menerima
warisan. Nah, sebelum harta itu dibagi, perlu diperhatikan, satu, bayar hutang kalau masih ada. Kalau almarhumah itu masih punya hutang, itu harus diambilkan dari harta peninggalannya. Kalau lebih ya bisa diwaris, kalau enggak ya enggak usah diwariskan. Enggak mewarisi, enggak apa-apa. Karena hak utang itu lebih penting. Gitu. Yang kedua, keluarkan zakat bila sampai batas nisab. Ya, sebelum harta itu dibagi-bagi kepada ahli waris, maka apa? Yang kedua, setelah untuk nyarutang hutang si almarhum atau almarhumah, maka yang kedua apa? Mengeluarkan zakat. Bila harta yang akan dibagi itu sudah memenuhi satu nisab. Nisab itu batas diwajibkannya zakat. Itu namanya batas nisab. Yang ketiga, keluarkan biaya perawatan dan pemakaman jenazah. Ini. Jadi kalau sudah meninggal dunia, ini, aduh hartanya masih membar-membar kan, belum dibagi-bagi untuk warisan, makanya apa? Keluarkan biaya itu dari harta peninggalan itu untuk perawatan dan pemakaman jenazah. Di Margono habisnya berapa, mungkin masih hutang, atau masih ditomboki oleh keluarganya, atau oleh temannya, atau oleh saudaranya, nanti urusannya belakang karena ini kan sedang kritis misalnya. Biaya sudah habis berapa juta, kemudian pemakaman jenazah juga begitu. Nah, setelah itu dikeluarkan semua biaya perawatan dan pemakaman jenazah. Kemudian yang keempat lagi apa? Melaksanakan wasiat jenazah. Ini juga penting. Meskipun nanti ada syarat-syaratnya wasiat ya nanti. Jadi keempat ini harus didahulukan sebelum harta itu dibagi kepada ahli waris. Misalnya wasiat, ini saya besok kalau sudah meninggal dunia, saya akan punya peninggalan banyak. Ini duit, harta benda. Saya ingin wakaf itu tanah itu yang di samping musola misalnya, di samping masjid, untuk diwakafkan ke masjid untuk dibikin TPQ misalnya. Itu kalau wasiat ya, itu harus dilaksanakan. Maka tanah itu nanti tidak ikut diwaris, tapi diambil dan diwakafkan kepada masjid. Dan ini tentu tidak melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki. Ini wasiat. Oke. Berikutnya kita kenal istilah yaitu yang namanya asbabul irsi. Apa? Asbabul irsi. Asbabul itu artinya sebab-sebab ya, sabab musabab. Beberapa sebab irsi itu mendapatkan waris. Ini tulisannya IRTSI karena pakai tha. Irsi. Seperti MTS itu kan Madrasah Tsanawiyah. Nah, TS itu. Ditulisnya itu TS. Ini berarti pakainya tha bukan pakai sin ya. Asbabul irsi ialah hal-hal yang menyebabkan mendapatkan harta warisan. Di antara asbabul irsi, yang pertama, karena adanya hubungan darah. Ini yang pertama. Ini saudara dekat nih, ada hubungan darah. Yang kedua, karena hubungan nikah yang sah. Hubungan nikah yang sah, bukan nikah yang tidak sah ya. Ini nikah yang sah. Tentu nikah yang memenuhi syarat dan rukunnya. Yang ketiga, karena memerdekakan budak. Karena ini zaman dulu nih, memerdekakan budak. Sekarang udah nggak ada perbudakan. Kemudian yang keempat, karena seagama dengan si mayat. Karena satu din, satu agama dengan si mayat atau almarhum ataupun almarhumah. Nah, kalau laki-laki almarhum, kalau perempuan almarhumah. Nah, almarhum ini artinya orang yang dirahmati. Jadi ucapannya almarhum, bukan almarhum sebenarnya.
Kalau almarhum itu bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Arabnya almarhum, yang dirahmati. Nek wadon almarhumah. Nah, yang dirahmati tapi perempuan. Lawannya al-mal'un, yang dilaknati, yang dilaknat. Kalau wadon al-mal'unah. Nah, baiklah, itu asbabul irsi ya, 4 sebab-sebab mendapatkan waris. Nah, berikutnya kita bahas, tadi kita akan menyinggung tentang wasiat ya. Nah, sekarang kita bahas dulu pengertian dan syarat-syarat wasiat. Wasiat ialah pesan-pesan kebaikan yang harus dilaksanakan sepeninggal si mayat. Ini pengertian tentang wasiat. Nah, syaratnya apa saja? Nah, syaratnya ini. Artinya gini, kalau syarat ini wasiat ini tidak memenuhi syarat, maka boleh dilanggar, boleh ditinggalkan. Satu syaratnya, dilaksanakan dalam keadaan sadar. Jadi tidak ngigo, tidak dia sedang stres, tidak ngelindur, tapi sadar. Bahkan kalau yang baik itu dikumpulkan semua ahli waris, lalu dia berwasiat, bahkan di Islam ada hitam di atas putih, ditulis. Nah, ada pakai metre, saksi-saksinya ada. Nah, ini eh, tentang syarat wasiat yang pertama, ya, keadaan sadar. Yang kedua, berisikan tentang kebaikan. Maksudnya apa? Wasiat itu wasiat tentang sesuatu yang memang positif dan konstruktif, ya, positif, membangun, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Apa ada wasiat yang tidak baik? Ya banyak. Misalnya wasiat ini tolong ini saya besok sebagian hartanya saya wasiatkan untuk membuat misalnya eh, lokalisasi prostitusi misalnya. Nah, ini nggak boleh, nggak baik. Atau mungkin wasiat, besok saya kalau meninggal dunia, tolong saya eh, di, dirayakan dengan eh, bermabuk-mabukan, misalnya, itu nggak baik. Ya, pokoknya wasiat yang tidak baik itu boleh tidak dilaksanakan. Bahkan wasiat yang boleh dilaksanakan itulah wasiat yang memenuhi syarat-syarat ini. Antara lain apa? Berisikan tentang kebaikan, hal-hal yang baik-baik, gitu loh. Lalu yang ketiga, syarat wasiat yang ketiga itu apa? Tidak lebih dari sepertiga jumlah seluruh harta yang dimiliki. Atau tidak lebih dari sepertiga jumlah seluruh harta yang akan dibagi, yang akan diwaris. Ya, jadi nggak boleh semaunya harta waris misalnya 20 juta, 20 juta. Lalu saya wasiat ya, yang 10 juta misalnya, yang separuh saya wasiatkan, nggak boleh. Maksimal berarti apa? Sepertiga dari jumlah seluruh harta. Nah, ini ada batasannya. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 4, yaitu apa? Tidak diwasiatkan kepada ahli waris yang berhak mewarisi hartanya. Loh, kok begitu? Iya. Jadi nggak bisa ahli waris itu mendapatkan wasiat, misalnya sama-sama ahli waris A, B, C misalnya. Karena A ini mungkin kekasihannya atau mungkin apalah nggak tahu, mungkin pendekatannya dan sebagainya. Lalu kepada si A itu dia wasiatkan. Nanti setelah saya meninggal dunia, si A ini harus mendapatkan lebih. Itu akan saya kasih khusus ini sawah yang di sebelah sana sekian hektar misalnya. Tapi yang B dengan yang C tidak. Dan yang lain enggak. Hanya itu tok. Ya ini kan jadi double nanti. Si A nanti juga akan yang menerima wasiat, yang menerima apa itu namanya? Bagian sebagai ahli waris.
Nanti yang lainnya makruh, nanti yang lainnya didumel. Nah, makanya apa? Tidak diwasiatkan kepada ahli waris yang berhak mewarisi hartanya. Itu. Biar tidak tumbang tindih nanti ini. Nah, berikutnya ini mungkin baru kita kenal, baru kita dengar. Kalau tadi di depan ada asbabul irsi, yaitu sebab-sebab orang itu menerima waris. Sekarang kita kenal ada yang namanya mawani'ul irsi. Mawani'ul irsi artinya ialah hal-hal yang menyebabkan hilangnya hak waris. Sing marai hal-hal sesuatu yang menyebabkan orang itu jadi nggak nerima waris, gitu aja. Hilangnya hak waris. Apa ada? Ada. Satu, budak yang belum dimerdekakan. Budak. Jadi kalau budak itu tidak bisa menerima harta waris. Jadi seorang budak itu tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi. Baik budak secara utuh ataupun sebagiannya. Misalnya, jika seorang majikan menggauli budaknya hingga melahirkan anak, maka ibu dari anak majikan tersebut tidak dapat diwarisi ataupun mewarisi. Demikian juga mukatab. Budak mukatab yaitu budak yang dalam proses pemerdekaan dirinya dengan cara membayar sejumlah uang kepada pemiliknya. Karena mereka semua tercakup dalam perbudakan. Namun demikian, sebagian ulama mengecualikan budak yang hanya sebagiannya dapat mewarisi dan diwarisi sesuai dengan tingkat kemerdekaan yang dimilikinya. Berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya, ia seorang budak yang merdeka sebagiannya berhak mewarisi dan diwarisi sesuai dengan kemerdekaan yang dimilikinya. Pertama, ini karena sekarang udah nggak ada perbudakan, agak baca ini udah nggak ada masalah. Yang kedua sekarang, yaitu pembunuh keluarganya sendiri, pembunuh orang yang akan mewarisinya. Nah, pembunuh ini tidak menerima waris, meskipun dia dalam kategori ahli waris, tetapi karena dia pembunuh, maka dia tidak menerima warisan. Jadi yang inilah jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja. Maka pembunuh tersebut tidak bisa mewarisi yang dibunuhnya. Berdasarkan hadis yaitu al-qatil la yarisu. Pembunuh itu tidak berhak mendapatkan apapun dari yang dibunuh. Nah, adapun pembunuh secara tidak sengaja, ya ini ada yang tanya, bagaimana Pak kalau membunuh tapi nggak sengaja? Saya ini misalnya naik motor, lalu ujuk-ujuk motornya ternyata remnya blong, terus akhirnya menabrak ayah saya. Lalu ayah saya itu meninggal dunia karena ditabrak oleh saya, walaupun cuma ringan, tetapi karena jatuh dan kepalanya sampai ke garotak dan sebagainya, akhirnya meninggal dunia. Itu gimana Pak? Nah, kalau kasusnya seperti itu, berarti itu pembunuh secara tidak sengaja. Maka menurut Imam Malik, dia tetap mendapatkan harta waris. Ini bisa dilihat di Sunan Tirmidzi, ya. Nah, sedangkan jumhur ulama berpendapat pembunuh tidak mendapat harta waris, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Ini jumhur ulama. Nah, jalan tengah dari dua pendapat yang berbeda ini, Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, pembunuhan yang disengaja tidak berdosa apabila pembunuhan itu seperti membunuh perampok. Nah, walaupun itu ahli waris, maka membunuh perampok, walaupun itu ahli waris, maka tidaklah menghalangi. Tidak menghalangi
pembunuhnya mendapatkan harta waris dari yang dibunuh. Karena apa? Karena tujuannya untuk membela diri. Demikian juga misalnya pembunuhan yang disebabkan karena mengobati atau semisalnya, maka tidaklah menghalangi orang itu untuk mendapatkan harta waris selagi dia diizinkan untuk mengobati dan berhati-hati. Nah, ini ada solusi ya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu mawaningul irsi yang nomor 3, ya. Hal-hal yang menyebabkan hilangnya hak waris yaitu berbeda agama. Namanya ikhtilafuddin, ya. Ikhtilafuddin, berlainan agama. Nah, ini berlainan agama. Ahli waris lain agama, misalnya yang meninggal dunia orang Yahudi atau orang Kristen, orang pokoknya non-Islam. Sedangkan ahli warisnya Muslim, maka ahli waris yang Muslim tersebut tidak boleh mewarisi hartanya. Dan demikian juga sebaliknya. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Tidak boleh seorang muslim mewarisi harta orang kafir dan tidak boleh juga orang kafir mewarisi harta orang muslim. Hadis riwayat Bukhari ya. Nomor 2484. Nah, ini tentang berbeda agama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, mereka tidak mendapatkan harta waris karena antara keduanya putus hubungan secara syar'i. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam menjelaskan anaknya yang kafir dengan firman-Nya, qala ya Nuh innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu shalih. Allah berfirman, hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya uh, itu perbuatan yang tidak baik. Ini ada contohnya. Nabi Nuh kan anaknya kan Kan'an, itu berbeda agama, tidak sama dengan bapaknya itu Nabi Nuh. Yang terakhir yaitu karena apa? Murtad ya. Mawanihul irsi yang berikutnya yaitu murtad atau keluar dari Islam. Ini murtad ini murtad. Demikian pertemuan kita pada kali ini ya. Saya kira yang lain akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insya Allah. Silahkan nanti kalau misalnya ada sesuatu yang mengganjal atau belum paham, nanti bisa ditanyakan di forum Google Classroom ya. Nah, ini materi mawaris banyak sekali. Oleh karena itu nanti part-part ya. Ini bagian pertama, mawaris yang pertama. Nanti insya Allah minggu depan mawaris yang kedua sampai dengan cara membagi harta waris. Hitung-hitungan menurut waris syar'i ya, menurut agama Islam ini seperti apa. Demikian, semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya pesan beberapa anak sudah saya catat yang kemarin tidak mengerjakan tugas ya. Walaupun hanya soal 4, 3 dan sebagainya. Ini harus dikerjakan walaupun sebisanya. Ini menunjukkan kalau mengerjakan berarti dia mengikuti ya. Tidak absen terus tidur. Nah, udah saya catat ada yang mungkin sekelas ada yang 7, 5. Ini akan saya catat semuanya. Nanti akan untuk mengganti, untuk mengerjakan. Makanya mulai kali ini tetap mengerjakan sesuatu yang saya tugaskan. Ini. Oke, sebagai akhir ya, nanti bisa dilihat di GCR nanti soalnya ya, soalnya.
Atau langsung saya bisa juga boleh di sini aja dengan kata-kata aja ya. Ini tugasnya. Tugas yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang orang yang membunuh tapi tidak sengaja? Itu menurut pandangan para ulama bagaimana solusinya? Bagaimana dia mendapatkan warisan atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa ilmu mawaris ini atau ilmu faraid ini perlu di dalam agama Islam? Kira-kira eh, bisa dikerjakan dengan tidak perlu kerjasama, tapi secara logika ya. Mengapa perlu diatur harta warisan ini? Kira-kira jelas supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Yaitu yang tidak diinginkan itu yang tidak diinginkan itu monggo itu dijabarkan oleh panjenengan semuanya ya. Oke. Terima kasih. Tadi sudah saya ucap salam, tapi yang kedua kalinya setelah ada 2 soal tugas tadi itu ya. Selamat mengerjakan dengan ikhlas ya, dengan tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.